Alright, hey guys, welcome. Balik lagi bersama gue Aji Sven Sokin. So, yep. Alright, today is the day. By the way, gimana kabar kalian, Blay? Semoga baik-baik aja dan sehat selalu, amin. Oh ya, ngomong-ngomong, ini kita masuk lagi ke konten yang sudah kalian tunggu-tunggu. Kemarin ternyata kalian responnya pada antusias banget. Tapi kali ini gue kayaknya nggak bakalan lanjutin review rotasinya yang di Grand Final FFVM 2021 gitu. Karena banyak banget yang minta langsung, bang, bahas aja nih rotasi atau strateginya tim-tim internasional yang bakalan main di FFWS. Oh, itu ya, banyak tuh, udah banyak tuh requestan kayak gitu. Dan requestan yang lagi banyak ini yang gue lihat adalah review rotasi tim Fluxo gitu ya. Banyak yang minta nih di kolom komentar dan gue ngeliatnya juga kayak apa sekarang ya udah. Oke, sekarang kita bakalan bahas review rotasi dari timnya Fluxo gitu ya. Dimana Fluxo ini diisi oleh Nobru. Kita tahu Nobru adalah salah satu mantan player yang pernah menjuarai FFWS di Rio de Janeiro, Brazil kemarin pas dia sama SCCP. Tapi kali ini dia bersama Fluxo, tim besutan dia juga. Bisa dibilang dia co-ownernya, tapi dia main juga gitu. Dan kayak gimana sih? Penasaran gak sih lu pada dengan rotasi atau strategi yang dimainkan oleh sang juara dari LBFF Brazil? Sebelum kita masuk ke dalam videonya, gue mau kalian untuk pencet tombol like, tombol share, tombol subscribe, nyalain notifikasinya. Jangan lupa juga di follow Instagram gue, oke? Di sini gue hitung 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih yang udah follow, yang udah share, yang udah subscribe, yang udah like, yang udah nyalain notifikasinya. Thank you so much. Make sure kalian tonton sampai habis biar kalian gak misleading, gak misinformasi, dan bisa menyerap betul apa yang gue coba bagikan ke kalian, insight yang gue lihat dari matchnya tim Fluxo. Oke? So, without any further ado, kita masuk ke dalam videonya. Nah, ini adalah drop zone dari teman-teman FFWS di Grand Final kemarin. Dan kita bakal coba fokus ke Fluxo aja gitu ya. Dimana kalau gua perhatiin, Fluxo ini turun di Brasilia garasi bawah, sama ada yang ke rumah 7. Karena di sini ada load juga, loadnya lebih ke arah sini kalau gak salah ingat, sama ada guard juga di sini, before juga ngamanin field. So ini kurang lebih adalah drop zone yang diamankan oleh teman-teman dari LBFF Brazil di Grand Final kemarin, dimana ada banyak gitu timnya kayak Meta, terus ada Santos, ada Furia, ada SCCP juga nih, Corinthians yang kemarin juara di FWS, tim Liquid juga yang gak kalah kuat kemarin sempat kita bahas juga, ada God di sini, ada God nih, Fixaten yang kemarin juga sempat setim sama si Nobru. Ini Nobru nih by the way ya, before sama SS. Lanjut ya, cara drop zone kayak gini kurang lebih Blay ya. Dan ini setelah ini nggak ada perubahan apa-apa lagi by the way. Nih mereka bener-bener lootingnya kayak gini dan tetap seperti ini gitu sampai kalau gue nggak salah ingat itu zona 2, zona ketiga. Kita skip aja langsung karena memang nggak banyak gitu perubahan atau pergerakan yang dibuat oleh teman-teman dari LBFF gitu. Pasif banget mereka mainnya. Lanjut kita. Nah, ini dimulai dari teman-teman Meta sama Furia yang harus ketemu di ini ya, perhentian rotasi mereka, di mana ini sebenarnya circle-nya lagi jalan. Terus Metanya muter balik ke arah belakang pakai kaleng karena dia punya kaleng. Dia udah keculik satu, ditatakin sama teman-teman sama Furia, tapi emang udah nggak kenal. Udah nggak kenal karena kejauhan, jadi mereka lebih milih jalan. Kayak kita tahu biasa Brazil tuh tanpa Kelly Metanya gitu. Dan ini udah circle ke berapa kalau nggak salah inget, circle kedua jelang circle ketiga gitu. Ini circle ketiga kalau nggak salah ingetnya. Ini masih lengkap sekitar 47 orang ya Blay ya. Jadi lu bisa bayangin di sana tuh mainnya ternyata lebih pasif lagi. Lu bisa lihat nih ada tim-tim yang kayak EVOS mainnya di luar zona. Kalau ibarat EVOS nih main di luar zona, karena kebetulan ini circle-nya naik ke atas ini jarang banget ya kalau kita berbicara circle. Kalau kita di Indo kan circle biasanya kalau nggak di tengah Brazil sini, di sini gitu, di Marble sini gitu kan. Tapi kali ini dia narik ke arah atas sini. So kita tonton aja. Dan Fluxo itu kan tadi gue udah bahas tuh, dia drop zone awal di area Brazil ya kan. Ini dia perlahan-lahan ngambil rumah batu atas gitu ya kan, which is fine, which is itu salah satu drop zone bagus juga, atau checkpoint yang bagus juga. Kelar lu dari drop zone lu yang di bawah ini, lu nggak perlu nemu banyak musuh. Terus juga secara kompon itu bagus banget gitu. Kayak sekarang kalau lu perhatiin ya, teman-teman dari loadnya sendiri aja ini udah dia jaga-jaganya enak banget gitu ya kan. Noh, ada yang ke jalan ke sini juga nih, SCCP nggak punya pilihan kan, jadi ya udah mereka bakal coba langsung amanin area sini. Terus juga Fluxo nggak perlu mikir panjang karena nggak ada penumpukan di sini. Nah, penumpukannya malah terjadi di area tengah field.
Ini di tengah field cukup lama dan cukup alot ya Blay ya, kalau boleh gue bilang ya. Jadi ini kurang lebih kayak beberapa satu nggak ada pergerakan apa-apa gitu. Kita tonton ya. Tuh, kayak cuman pantau-pantau begitu, tatak-tatak begitu doang, pakai senjata jarak jauh sambil nunggu sama drop gitu ya. Dan circle-nya tuh bener-bener kayak gini. Fluxo kelar dari parkiran bawah sini, drop zona dia langsung ambil tadi rumah batu untuk make sure apakah di belakang ada orang apa enggak yang mau coba gerak sini juga. Ternyata enggak, dia langsung ambil area rumah ayam. Dan ini good things banget untuk teman-teman dari Fluxo. Kenapa? Karena nggak ada tim-tim yang coba deketin ke areanya Fluxo di daerah sini. Tuh, even bahkan kayak Meta aja udah ngebagi dua-dua nih di sini. Meta, Furia, terus juga Cruzeiro. Nah, sama SCCP dia pakai teori strategi ini ya, muterin zona yang benar-benar minggir. Tapi malah jadi penumpukannya trennya jadi nggak sehat gitu. Nah, kita bakal lihat dulu nih. Ini ada satu tim yaitu Cruzeiro yang mau datang ke dalam zona tapi bakalan ketemu sama Santos gitu ya, Santos Esport. Nah, dimana lu perhatiin beberapa dari player Brazil yang punya atribut main pakai karakter Kelly tuh cenderung beberapa momen diuntungkan gitu. Kayak akhirnya lu punya pergerakan yang lebih fleksibel gitu. Dan juga nih Lobato juga, walaupun dia tanpa Kelly, tapi ingat kembali lagi nih Brazil bos gitu. Kita tahu ya Brazil tuh identik dengan meta Alvaro-nya gitu kan, untuk lemparan-lemparan granat atau lemparan-lemparan ini ya jarak jauh gitu kan. Jadi nambah jarak, terus juga ledakannya tuh lebih diperbesar kalau kita pakai Alvaro. Dan ini secara setup harus gua akuin teman-teman dari Santos sudah siap karena dia udah megang komponen dari tadi. Nah, yang gue selalu salut sama Brazil itu kalau seandainya dia udah setup duluan, udah defense duluan, dia kayak jarang banget kedobrak gitu. Makanya terbukti di sini teman-teman dari Cruzeiro kayak akhirnya kepatah begitu aja, tapi terus datang lagi nih satu tuh. Lu perhatiin ya, pergerakan dari tim-tim Brazil kurang lebih sama setupnya kayak gini. Maksudnya kalau udah geraknya begini terus gitu. Senada terus. Kayak lu lihat tuh. Dia dari 2-2 terus nah 3-1 gitu. Lu lihat aja. Ini Memgod dia pakai ini juga, pakai Olivia. Ya, jadi bagus banget buat review buat revive temen. Terus sama Capella itu berguna banget, dapat tambahan healing. Jadi kayak lu nggak perlu buang banyak medkit gitu kalau habis di revive, itu gunanya. Karena di sana kan metanya defensif banget, medkit terbatas gitu kan. Dan lu bisa perhatiin di sini gerak-gerik mereka. Ya kan, karena kita belum ngelihat di mana Fluxo, jadi kita bahas dulu yang bisa kita bahas, oke? Ini cara ngeras di sana juga tuh kagak main-main. Mereka ganti-gantian strafingnya, bahkan even masuk chrono pun tetap disiplin gitu. Furia, oke, jatuh satu, tapi nggak bakal dibiarin temennya jatuh lagi berikutnya gitu. Dan Santos masih dengan posisinya gitu. Jadi even Santos dia ada 4 di situ. Kalau misalkan yang 2 udah kedobrak, yang 2-nya nggak langsung ngikutan gitu, karena dia tahu ada tim lain gitu. Kayak malah jadi sekarang keuntungan untuk Cruzeiro yang tadi sempat mau ngeras malah jadi bisa mental deh. Santos sekarang yang harus ini ya, ke counter. Nah, dia sekarang amanin komponnya dulu, ya kan? Ini seru banget, sumpah ini seru banget kalau gue lihat secara kekuatan individu dan juga kekuatan decision making dari masing-masing tim tuh kerasa banget matangnya. Jadi berbahaya banget ya kalau kita berbicara Brazil tuh adalah salah satu regional yang cukup berbahaya dan harus diwaspadai. Tapi ini dia, kita bisa lihat dulu fightnya tuh. Kayak even akhirnya Santos yang punya kompon, karena dia nggak expect ada satu tim lagi yang datang, Furia ya udah akhirnya dia ngeblank, misinformasi, mau narik karena dia udah kekurangan jumlah. Karena emang kayak gitu ya biasanya Brazil kalau misalkan udah fight kalah orang cenderung narik, tapi nariknya udah telat. Diamanin sama Furia. Terus juga nah ini Meta sama beberapa tim lain udah langsung ngamanin zona selanjutnya gitu. Dimana kalau lu perhatiin zonanya tuh malah jadi ada di area-area antara patahan high ground sama patahan lower ground yang ada di field. Nah tuh, lu bisa lihat tuh ya. Di sana tuh udah banyak juga orang-orang yang jago main sniper gitu. Jadi lu bisa bayangin kalau nanti di FFWS nih nanti mainnya pasif terus orang-orang pada main senjata jarak jauh tuh gimana gitu. Karena secara aim tuh mereka udah sama rata menurut gue yang ada di FFWS ya nantinya. Ada Fluxo, ada Load, ada EVOS, ada FR gitu kan. Nanti lawan mereka. Nah, tapi di mana Fluxo? Kita bakal cari Fluxo. Sementara kita sibuk cari Fluxo, sebelum kita kasih tahu di mana Fluxo, karena memang Fluxo lagi nggak ke track posisinya, kita lihat dulu nih perang dari Before sama VK ya. Dimana VK ngerasa menurut gua agak-agak berbahaya juga. Dia open field langsung ditatakin balik sama teman-teman dari Before. Walaupun kalau lu perhatiin masih ada Autobot ya dengan double baretanya gitu. Bener-bener mainnya konsisten banget. Jetang begitu. Terus di sini juga Iago
Dia tahu tuh temennya depan knock, nggak mau asal-asalan nge-revive gitu. Nah itu setup dari Brazil tuh tambengnya kuatnya ya kayak gitu ya Blay ya. Nah jadi akhirnya kepanis sama Autobot yang memang dia pegang double Beretta itu di apa ya, ditembus gitu Gluala. Dan kita lihat sekarang sini Load juga lagi natakin orang, terus juga ada SS yang lagi natakin orang di posisi ini. Kalau lu perhatiin minimap itu SCCP atau Corinthians sudah dapat zona, karena tadi kan kita bisa bahas tuh Corinthians muterin ya, pakai teori muterin zona gitu. Terus kalau gue nggak salah ingat tadi ada Fluxo yang di rumah ayam. Nah Fluxo kalau gue nggak salah juga, ini prediksi gue dia masuknya dari sini nih. Ini masuknya dari minimap sini kalau lu perhatiin minimap ya. Ini kalau lu perhatiin minimap di sini nih Fluxo ya masuknya. Karena kan jadi dia dari ini ya, dari apa, dari rumah ayam gitu kan. Nah, nih kita lihat dulu nih perangnya nih. Dari SS sendiri harus gue akuin secara posisi udah nggak enak banget ya, karena harus ketemu sama teman-teman dari God Esport. Terus juga dari kejauhan masih ada Meta sebenarnya kan. Jadi kalau seandainya ini kelamaan, God Esportnya juga bisa ditatakin. Fixa tuh, kayak buset Fixa sih secara sniper tuh kagak kendor-kendor ya dari zaman FFWS season kemarin ya. Gila. Nih. Tuh. Gila. Pato sama Fixa sama Lockten ya. Nah, Furianya juga udah habis. Ini ditatakin sama teman-teman dari Fluxo gitu. Furianya di mana? Furianya tuh ada di tempat tadi yang gue bilang. Furianya tuh ada yang lagi pada perang di dekat OTW masuk field. Ini nggak kelihatan kameranya, langsung pindah gini, langsung direct ke Load. Loadnya udah ngamanin rumah batu yang di atas crossroad kan, yang deket crossroad itu kan, yang deket jalan raya nih depan field sini. Furia kalau nggak salah ada di sini kan, tadi perang sama Before kalau nggak salah ya, deket-deket situ juga yang Before perang sama TK. Terus si Fluxo kan di sini nih, emang nih rumah ayam kan di situ tuh, nggak jauh kan nih, di sini di sekitar sini rumah ayamnya. So ini ditatakin balik sama teman-teman dari Load ya. Ini by the way kenapa grafiknya begini ya, padahal udah 1080. Oh lanjut, ini grafiknya buat yang nanya kenapa grafiknya begini, ini gue udah set 1080 ya. Memang kayak gini dari sononya, mungkin output bitrate-nya dari streamnya kerendahan. Nah kita bahas lagi nih ya, pas circle-nya udah ke belakang sono, Fluxo tuh enak banget. Karena kenapa? Karena tadi tim-tim yang emang mau masuk zona, tim-tim yang kelar perang itu ditatakin sama teman-teman dari Fluxo ya. Fluxonya tadi kelar dari rumah ayam, dia nengok ke kanan dulu. Lu bisa bayangin kalau ternyata Fluxonya geraknya ke kiri. Kalau Fluxo geraknya ke kiri, itu udah kena tatak balik sama Load. Itu bisa jadi perang sama Load. Tapi karena Fluxo punya apa ya, insting dan juga keputusan yang bagus, oke diambil kanan karena emang penumpukan tadi ada di kanan. Ya kayak lu lihat di turnamen Indo aja, kalau dia ada penumpukan, EVOS ngambil mentalnya, jadi dari jauh bisa tinggal natakin doang. Nah kurang lebih Fluxo mainnya kayak gitu. Dan ini jadi nguntungin banget buat Fluxo. Kenapa? Karena kalau lu perhatiin ya, ini Load lagi siap-siap mau masuk zona, depan ada SCCP, ada God juga. Fluxo udah tinggal ngamanin komponennya nih. Nih, di sini udah nggak ada penumpukan nih di field sini karena udah pada tumbang, udah ditatakin sama Fluxo. Fluxo tinggal mikir gimana caranya dia nggak ketahuan sama God, nggak ketahuan sama Load. Udah seru banget ini. Jadi emang rotasi dari Load ini gua akuin juga lumayan simple. Karena tadi dia kan cuman ke pinggir deket crossroad sama pertengahan field situ kan. Habis itu dia sini ternyata zonanya. Nah ditatakin nih sama teman-teman dari Fluxo, ya kan. Ini emang strategi yang gue bilang, Fluxo objektifnya supaya nggak kelihatan sama teman-teman dari God, tapi Godnya malah narik. Godnya narik malah jadi keuntungan, Fluxo yang dapat kompon sini. Nah tapi habis ini Fluxo kalau gue nggak salah inget juga dia bakal ketemu sama teman-teman dari Load. So kita tonton dulu nih ya. Meta juga akhirnya kena pojok, ya kan, terpojokan lah ibaratnya ya. Dan sekarang nih posisinya dari Fluxo langsung ngebagi lagi ya. Lu lihat ya, nih Fluxo posisinya ada yang begini. Nih Japa BKR ini dikirim ke bawah buat make sure nggak ada yang ngeflank mereka gitu. Gue yakin banget ini Japa BKR ini, menurut gue kenapa dia dikirim ke bawah, karena Japa BKR sebagai salah satu player dari Fluxo itu mau make sure nggak ada yang ngebokong mereka dari patahan. Karena Load juga sendiri udah punya strategi yang kayak gini gitu. Nah dia ngirim satu playernya lewat patahan sebelah kiri, terus satunya lagi buat ngecover, yang ini ngedistraksi gitu, ngebuka Chrono sama ngebuka Glue Wall. Nah ini regroup nih. Nah pas regroup ternyata ini malah jadi space buat teman-teman dari Fluxo gitu. Nah oke, Fluxo keluar tuh Chrononya, tapi di saat yang sama juga Fluxo bisa manfaatin patahan yang ada gitu. Sampai akhirnya sekarang Loadnya sedikit ke distract. Di belakang ada teman-teman dari SCCP. Cir, ini seru banget Blay. Liga Brazil tuh selalu seru ya by the way. Tuh.
Lihat ya. Lautnya jadi sibuk sendiri ngurusin SCCP di depan, di belakang maksud gue. Karena tadi udah nggak ketemu, ya kan? Secara vision udah nggak ketemu Laut sama si siapa? Si Fluxo, ya kan? Walaupun emang udah depan-depanan gitu. Karena dapat info ya, tadi yang belakang ya kan. Oh nih belakang ada satu squad nih. Kalau kita kelamaan fokus ke arah Fluxo, kita bisa di sandwich. Nah makanya mereka konsen ngurusin yang belakang dulu. Sampai akhirnya malah di sini Fluxo jadi dapat keuntungan. SCCP dapat momentum juga karena udah dapetin 2 player dari Loudnya langsung ngamanin diri ya kan, ngamanin placement. Nah, lempar frag grenade. Setup ya, lu lihat ya, setup ya. Nah, satu di sini Japa BKR itu ngedistraksi, yang 2 ini jadi ini ya, jadi backup fire ya, lu lihat ya tuh. Tuh. Gak bisa jadinya rasernya coy, karena ada backup fire yang bagus dari teman-teman Fluxo. So, lu lihat ya, ini by the way ngomong-ngomong soal Fluxo, Nobru-nya udah kenok ya, Nobru-nya udah ada ya by the way. Di sini kalau gue pantau pas kemarin nobar juga Nobru tuh lagi underperform ya, menjelang grand final. Jadi kita simpen itu Nobru-nya. Tapi yang pasti di sini posisi dari Fluxo kalau udah kayak gini udah menang secara zona. Kenapa gue bisa bilang secara zona? Karena di sini kan metagaming udah sisa sendiri. Terus Godkill udah dapetin 2 orang bahkan dari CCP, sisa 2. Ini mereka mau nggak mau ya udah nahan zona aja gitu. Udah posisinya karena tadi udah enak banget, si siapa SCCP gagal ngeras, udah mereka nggak bisa maju lebih jauh lagi. Kalau maju lebih jauh lagi sama dengan ngasih poin ke Fluxo. Nah sekarang ini Fluxo udah tinggal nyari 1 player lagi, yaitu Meta Gaming ya kalau nggak salah inget ya. Ini Meta Gaming nama timnya. Udah, ini udah fix auto buyah untuk teman-teman dari Fluxo. Nah dia tetap, walaupun dia tahu sisa 1, dia tetap disiplin. Nggak main asal-asalan turun, karena dia tahu ketika lu turun, lu pernah gak sih ketika lagi ada di turunan begini nih, dia ada turunan gini, lu jalan turun, lu mau buka global tuh nggak bisa. Nah itu yang dialamin pasti, yang udah pertimbangkan sama teman-teman dari Fluxo. Makanya dia tetap jaga jarak, nggak mau lari, ngasal lari. Karena gue pun pernah ngalamin dimana kalau turun tuh buka global susah gitu. Nah langsung diras baru ketika waktunya tiba, ketika maksudnya circle jalan, baru langsung diras. Sampai akhirnya si Gumons nggak punya pilihan. So this is it. Gila, Fluxo gokil banget ya. Keren. Nah itu ya Blay ya, overall gameplay dari review rotasinya Fluxo. Nah ini buat tontonan teman-teman yang udah request, Bang review rotasinya Fluxo bang, perwakilan Brazil yang bakal main di FFS. Nah ini lo bisa simak, pantau dari awal sampai akhir. Tadi di awal banyak banget momen yang gua skip karena memang nggak ngapa-ngapain gitu. Kita langsung ke inti-intinya aja tadi. Karena kalau misalkan kita tonton gabut gitu nggak ngapa-ngapain itu kelamaan ya, jadi gua skip. Dan kesimpulannya adalah Fluxo itu drop zone-nya masih sekitaran Brazil, which is nggak bersinggungan sama EVOS kalau kita berbicara Purgatory ya, karena EVOS kan kita tahu mod host ya kan, Fluxo ada di Brazil gitu. Nah, tapi kembali lagi kita harus ingat tadi Fluxo dia karena zonanya keluar ke atas aja itu bisa tetap adapt untuk beradaptasi gimana caranya dia bisa masuk zona tanpa harus mengalami kerugian gitu. Ya dia kerugian satu orang hilang doang itu Nobru, tapi tetap dibayar buya gitu. Nah, tinggal gimana tantangan dari EVOS sendiri, mampukah dia kalau seandainya dari mod host terus zonanya ke arah area Brazil itu dia bisa masuk zona late game apa enggak. Dan gua percaya EVOS pasti bisa, karena EVOS sendiri punya gameplay yang gak kalah kuat dari Fluxo. Lu sendiri, menurut lu sendiri gimana? Fluxo lebih kuat dari EVOS atau EVOS lebih kuat dari Fluxo? Coba komen di kolom komentar dan sertain alasannya juga Blay. Gue bakalan seneng banget untuk lihatnya, untuk ngebacanya. Gue pengen tahu penonton yang nonton review rotasi ini bisa ngulik gak sih gitu. Oke, ini aja pokoknya dari review rotasi atau reaction rotasi yang kita tonton dari LBFF final Brazil ini. Next kira-kira tim mana lagi, tim internasional mana lagi spesial jelang FFWS nih, kita bahas dah. Kita coba tengok mereka punya rotasi kayak gimana. Coba komen di kolom komentar rotasi siapa lagi yang harus kita tonton, kita review rotasinya gitu ya. Akhir kata kalau gitu gua Ajis Fendi Soken pamit undur diri, mohon maaf kalau banyak salah-salah kata ya. Jangan lupa untuk pencet tombol like, tombol share, tombol subscribe, nyalain notifikasinya, dan jangan lupa juga untuk di follow Instagram gua. Oke, Instagram gua di follow untuk mengetahui keseharian gua. Tag juga ke Instagram gua kalau kalian udah nonton konten gua. Oke, gua pamit undur diri, mohon maaf kalau banyak salah-salah kata sekali lagi. See you guys in the next videos, bye bye.